Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para peserta seminar pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara seminar yang berjudul Budaya Positif. Sebelum acara seminar hari ini dimulai, saya akan membacakan beberapa susunan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan, acara yang kedua yaitu pemaparan isi materi, acara yang ketiga yaitu sesi sharing dan tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita memulai acara seminar hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN 009 Samarinda Ulu. Kepada Ibu kami persilahkan. Maaf ya, Bapak Ibu saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita bersama-sama duduk bareng di ruangan ini guna untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh tugas yang diberikan untuk Pak Hermuna karena dia merupakan calon guru penggerak, yang mana harus dia menjalankan seminar ini. Itu saja. Nah, kemudian dari sini saya sebagai kepala sekolah mengucapkan alhamdulillah yang sebesar-besarnya, karena SD kita ada satu orang sebagai calon CDP, calon guru penggerak. Jadi mudah-mudahan yang akan datang ada tumbuh lagi calon-calon guru penggerak yang lainnya. Kemudian salawat dan salam salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita semua semoga mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Baiklah, saya mengisi acara ini yang diminta oleh Pak Hermuna. Mudah-mudahan Pak Hermuna di dalam menyampaikan apa yang menjadi topiknya hari ini, yaitu budaya positif. Jadi saya kupas pengetahuan saya, budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Yang pertama yaitu kita sudah setiap pagi menunggu murid di depan, itu sudah ada budaya positifnya. Artinya kita menyambut murid kita datang ke sekolah, mereka saling dengan kita. Setiap kita datang dia saling, pulang dia saling juga. Nah, itu sudah budaya positif yang ada di SD kita. Mudahan bisa dikembangkan lagi. Kemudian yang kedua, budaya positif yang ada di sekolah kita yaitu saling, sama Bapak Ibu guru saling tegur sapa, saling waktu datang ke dalam ruang guru. Itu juga merupakan budaya positif yang digambarkan oleh guru-guru kita. Kemungkinan itu bisa dilihat oleh murid-murid kita secara tidak langsung. Kemudian juga banyak lagi hal-hal yang di dalam kelas, yang mana saya sudah supervisi kelas di dalam kelas. Itu budaya positifnya banyak sekali, yaitu berdoa, kemudian komitmen terhadap
tata tertib kelasnya masing-masing. Kemudian sebelum belajar mereka menemukan lagi apa namanya minatnya dengan gerak-gerakan yang positif-positif yang ditunjukkan oleh gurunya, kemudian murid melakukannya. Nah, kemungkinan hal-hal inilah yang menjadi yang baik. Tapi bukan berarti di sekolah kita tidak ada hal-hal yang belum karakter mereka juga belum dilaksanakan dengan baik, yaitu kemungkinan besar adalah kurangnya anak didik kita itu tata tertib sedikit masalah berpakaian. Nah, itu kemungkinan masalah berpakaian mereka. Kemudian yang kedua ada lagi hal-hal yang negatif juga, yang mana kata-kata mereka itu banyak juga yang saya dengar tidak santun kata-katanya. Kita tidak santun, kata-kata yang diucapkannya tidak santun, walaupun kita sudah berkata-kata yang santun, tapi mereka masih juga berkata-kata tidak santun. Itu kemungkinan karena banyak yang mereka tonton, banyak yang mereka lihat hasil dari apa namanya gadget yang mereka miliki, yang dengan mudah dibuka mereka akses-aksesnya itu. Kemudian ada lagi yang sedikit di kelas-kelas itu ada juga yang anaknya itu saling menolak nama orang tua. Kebetulan saya juga pas kebetulan ada di dalam kelas itu. Nah, inilah yang budaya-budaya seperti inilah yang kemungkinan yang perlu kita kita sikapi dengan baik. Ya, itu yang perlu kita sikapi dengan baik. Jadi di sini mudah-mudahan dari Bapak Hermuna sebagai CGP di sini dapat lagi memotivasi guru-guru kita, memotivasi guru-guru kita agar mereka menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak yang kita harapkan sesuai dengan visi misi kita, visi misi sekolah kita, yaitu saya bacakan visi kita, terciptanya sekolah yang berwawasan ramah dan cinta lingkungan, dalam juga berprestasi. Dia ramah, cinta lingkungan, dia memiliki prestasi yang tinggi. Kemudian berkarakter budaya yang berlandaskan iptek dan kita. Ipteknya ilmu pengetahuan teknologinya, kemudian diktaknya ilmu pengetahuan tentang keagamaannya. Ini harus berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Anda Pak Hermuna hanya cukup sampai di sini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan hadirnya Bapak Hermuna di sini dapat menerapkan, mengaplikasikan apa-apa yang nanti Pak Hermuna sampaikan dan dapat kita terapkan kepada murid-murid kita. Sekian saya ucapkan kepada guru-guru SD N009 yang saya banggakan, yang bermotivasi tinggi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, yang disampaikan Pak Hermuna nanti dapat menambah
berilmu bagi kita dan dapat kita terapkan untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan kita di bidang pendidikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Heni atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan isi materi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Hermuna. Kepada Bapak Hermuna kami persilahkan. Baik, pertama ucapkan terima kasih kepada Bapak Bicara yang memberikan waktu kesempatan pada saya. Saya izin di sebelah sana ya. Saya dekat dengan layar sini. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Sumedang, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru senior saya, kemudian saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan semua meluangkan waktunya untuk saya berbagi di sini. Pertama, mohon izin bukan bermaksud menggurui ya rekan semua, karena secara pengalaman saya juga masih perlu banyak belajar. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya juga yang senior terutama udah banyak makan sejarahnya, lebih pengalaman. Dari situ siap pribadi jika nanti dalam penyampaiannya ada kata yang mungkin kurang berkenan, juga ada masukan yang perlu bagi saya, silahkan untuk menyampaikan, juga berbagi atau mengkritik. Yang penting untuk kemajuan, bukan untuk menjatuhkan, gitu ya. Jadi saya langsung saja ke materi hari ini. Kita mulai tentang budaya positif, saling, kemudian sama guru juga saling menghormati. Itu sudah banyak ini kita sudah merasakan bersama di sini. Baik rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kira-kira budaya positif itu apa? Boleh sampaikan ya? Ibu Sri bisa menyampaikan satu budaya positif kira-kira apa? Bahasa Ibu Sri aja tidak apa-apa. Kalau dilihat dari bahasanya positif, namanya positif itu pasti baik. Seperti yang kepala sekolah tadi bilang, di sekolah kita memang sudah ada budaya positif. Salah satunya ketika bertemu guru harus salaman, bersapa dengan teman, itu termasuk salah satu budaya positif. Menurut saya budaya positif itu kebiasaan baik yang memang itu perlu kita kembangkan lah, kalau perlu, karena itu memang budaya, jadi harus jadi kebiasaan anak-anak supaya anak-anak itu biasa berperilaku yang baik sama teman, guru, ataupun orang tua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Santi. Boleh kasih tepuk tangan untuk Ibu Santi. Terima kasih Ibu Santi pemaparannya. Memang benar ya, itu budaya yang baik-baik, budaya yang baik yang ada di sekolah ini yang perlu kita terus pertahankan, kita kembangkan. Itu sederhananya. Baik, selanjutnya, nah budaya positif itu dibangun dengan ada 7 dasar. Yang pertama itu kita harus memulai dari disiplin positifnya, kemudian ada teori yang mendasarinya, teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, kemudian ada keyakinan kelas yang perlu kita buat, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, terakhir itu segitiga restitusi. Baik, yang pertama disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, tentunya nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai yang baik.
Kemudian disiplin positif, cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran murid tanpa imbalan, penghargaan ataupun ancaman atau berupa hukuman. Jadi kita menerapkan disiplin ini tidak diiming-imingi atau berupa hadiah atau apa begitu ya. Nah, selanjutnya tujuan kita sebagai pendidik untuk menerapkan disiplin untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku murid mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi inklusif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tujuan dari disiplin positifnya. Adapun nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, dan agama, bahasa, budaya maupun latar belakang. Adapun di bawah ini adalah contoh nilai kebajikan yang ada di institusi kita yang bisa diterapkan pada organisasi kita. Di sebelah kiri ini adalah nilai kebajikan yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Profil Ajaran Pancasila. Yang pertama, beliau bertakwa pada Tuhan Esa, dia dan berkebangsaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan aktivis, semua yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian yang ini di sebelah kanan ini adalah nilai positif yang mungkin bisa kita kembangkan juga di sekolah. Ini juga penting, pertama toleransi, kemudian rasa hormat pada sama teman ataupun pada guru, kemudian menghargai, empati, kerjasama, percaya diri, antusias, dapat dipercaya. Ini semua nilai-nilai kebajikan yang berusaha kita temukan di sekolah kita. Adapun dalam menumbuhkan budaya positif itu ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ini sebenarnya untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman. Ini berpengaruh sekali ya, motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama ini tingkat yang paling rendah dari ketiga motivasi ini. Karena untuk motivasi ini menghindari tidak nyaman ini mungkin bertanya begini, kalau orang yang punya motivasi ini ya, jika saya melakukan sesuatu kira-kira apa dampaknya bagi saya ya, ini yang menghindari tidak nyaman. Sebenarnya ketika mengatakan demikian, si kita sebagai yang punya motivasi ini sedang menghindari ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman nantinya ke depannya. Sehingga motivasi ini kalau bisa jangan sampai kita berada pada situasi yang ini. Karena ini masih sifat motivasi instruksi atau eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi itu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang begini, kita mau melakukan sesuatu itu ketika ada kira-kira nanti dibimbing berupa entah itu hadiah atau berupa dikasih apa begitu ya, kalau mau melakukan sesuatu. Nah ini yang maksudnya motivasi untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini masih sifatnya ekstrinsik ya atau eksternal. Yang ketiga ini motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang yang punya motivasi ini dia tidak memikirkan kira-kira nanti kita dikasih apa ya, tidak begitu ya, tidak memikirkan penghargaan atau imbalan apa, tapi lebih kepada nilai-nilai yang kira-kira apa yang mereka yakini ketika mereka melakukan itu. Ini sifatnya motivasinya intrinsik, karena ini nanti menjadi disiplin positif yang akan dimiliki seorang guru. Berharapnya kita semua nanti sampai ke sini ya, berprosesnya sampai ke situ. Kemudian hukuman dan penghargaan. Ada beberapa ahli yang meneliti tentang hukuman dan penghargaan ini, misalnya Dian Egerson. Kadang-kadang ini dalam sekolah ini kita perlu tentunya dalam menerapkan disiplin. Kadang-kadang selalu ada konsekuensi dalam hukuman. Misalnya contoh saja pelanggaran di upacara bendera kesini misalnya atribut sekolah kalau lengkap gitu ya, tentu pasti ada semacam konsekuensi atau hukuman ya.
yang harus terjadi, gitu ya. Dan itu perlu kita tinjau ulang kembali. Saya pikir perlu tinjau ulang apakah selama ini sudah efektif kira-kira, misalnya hukuman konsekuensi sudah diberikan, itu juga perlu tinjau ulang. Apakah sudah berdampak kepada siswa, apa kemudian juga berpihak kepada siswa, apakah tujuannya untuk mandiri, itu perlu kita tinjau ulang kembali. Nah, ada 3 perbedaan, ada hukuman kemudian konsekuensi restitusi. Kalau hukuman ini sifatnya tidak terencana, tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah dari guru saja ya. Kemudian berupa hukuman bisa fisik, berupa psikis juga. Kemudian dampak bagi murid itu dalam jangka waktu panjang. Ini hukuman. Jujur saja Bapak Ibu, saya pribadi pernah melakukan ini ya. Saya pernah melakukan dia hukumannya. Tapi hukumannya ya kalau berat sih enggak gitu ya. Kalau zaman masa saya SD, kalau diingat-ingat sudah 29 sampai 30 tahun yang lalu, saya masih ingat. Dampaknya panjang, hukuman. Jujur Bu, saya waktu SD itu juga saya nggak paham. Waktu itu saya itu tiap pagi ketemu guru saya, diminta coba kamu buka hanya baju. Saya lalu karena polos ya kelas 1 ya buka aja. Ternyata dicubitin gitu. Tiap hari itu dicubitin di perut saya nggak paham kenapa begitu ya. Dicubit gitu. Biasanya dicubit lagi. Ternyata dampaknya sampai sekarang pun saya masih ingat gitu. Hukuman gitu. Nah ini dampak hukuman. Ada teman saya juga ketika salah itu dipukul pakai rotan. Sampai tua pun masih ingat. Ini dampak dari hukuman. Nah ini perlu kita pikirkan kali ketika kita untuk menerapkan disiplin positif, budaya positif di sekolah. Kita perlu memikirkan kembali apakah selama ini yang kita lakukan sudah efektif atau kita perlu kembali untuk merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Kemudian konsekuensi ini sifatnya rencana, disepakati antara murid dengan guru. Kemudian sesuai peraturan, nanti di sekolah mungkin punya peraturan sendiri yang dia dengan kedisiplinan. Kemudian sikap guru selalu memonitor, karena pegangannya berupa aturan yang sudah ada di sekolah, makanya guru ini memonitor. Kemudian dampak bagi murid ini jalan jangka pendek, walaupun ada ketidaknyamanan ya, dampak dari konsekuensi itu jangkanya pendek ya, karena ini sudah konsekuensi. Kemudian restitusi, nah ini yang paling ditawarkan sekarang ini restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian prosesnya kolaboratif antara guru dengan murid yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti di akhir sesi ini ada satu video tentang restitusi. Nah, di sini kita coba sama-sama ya setelah materi tentang perbedaannya tadi, kira-kira hukuman kemudian konsekuensi restitusi. Ini khusus untuk hukuman dan konsekuensi. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, apa? Ya, ini berupa hukuman. Oke. Maaf ya, saya tidak tulis hukuman ya, ini hukuman. Ini pernah terjadi loh di sekolah saya yang di SMA saya dulu. Saya kemarin sampai teman saya yang sampai kuliah yang di luar negeri itu kemarin mengkritik secara langsung kepala sekolahnya karena mencatat ini, tapi ini masih mending 100 kali. Itu hukuman yang kemarin tahun lalu itu 1000 kali. Tapi itu bukan terlambat sekolah, itu lebih parah lagi. Jadi langsung kritik langsung ke kepala sekolahnya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, konsekuensi karena dia telah melakukan ini ya, mencoret, lalu dia diminta untuk membersihkan kembali. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas. Jadi berpengaruh ke sana. Kemudian ternyata juga penghargaan itu menghukum.
Maksudnya di sini biasanya kalau diberikan penghargaan, kalau kita melihat misalnya final bulu tangkis ya, bisa gitu ya, saya contoh gitu. Biasanya di pertandingan final itu 1 dan 2, ya kan? 1 dan 2. Juara 1 ya semangat sekali, senang sekali kalau dapat penghargaan. Dan yang kedua ini dapat penghargaan, tetapi lesu. Gitu. Pernah nggak lihat? Terus lesu, walaupun dia dapat peringkat kedua, gitu, tapi lesu. Gitu. Ini yang paling masa dihukum itu yang kedua sampai ke bawah. Sama dengan Piala Dunia berapa tahun yang lalu antara Argentina ya dengan Prancis. Walaupun Prancis ini juara 2, si Mbappe sampai nggak semangat naik panggung. Padahal peringkat 2 ya, dari sekian puluh negara yang sudah berkompetisi, ternyata walaupun peringkat 2 itu paling maksa dihukum peringkat 2. Dan itu penghargaan ternyata juga menghukum. Kemudian dalam jangka pendek penghargaan ini efektif. Apalagi kita misalnya ada orang yang kita inginkan bekerja untuk kita, itu dalam jangka pendek penghargaan itu sangat efektif. Tapi dalam jangka panjang penghargaan itu bahkan menjadi siksaan begitu. Karena ini suatu saat dia merasa, oh ini saya nggak bisa lepas nih. Karena mesti kalau dia bekerja untuk seseorang itu, kalau dia nggak dikasih penghargaan terus dia jadi mau merasa. Jadi akhirnya orang yang juga merasa dikasih hadiah terus ini, dia mesti merasa harus bebas supaya dia nggak lagi harus misalnya bekerja menjadi suruhan orang. Gitu. Ini jangka panjangnya itu. Kemudian ini yang mematikan kreativitas tadi ya. Ini berkaitan dengan kualitas tadi, mematikan kreativitas. Kemudian ini kalimat yang disampaikan oleh Al-Fikor ini kata-kata mutiara. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau pada murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sebenarnya sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Ini ketika kita menjanjikan dia katanya si Al-Fikor. Kemudian Bapak Ibu, kita sepertinya yang seperti disampaikan di awal tadi, sebenarnya kita perlu meninjau ulang kembali tentang disiplin yang kita sudah terapkan selama ini di sekolah kita yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya jujur saja masih kekurangan juga, masih berkekurangan di kelas saya juga. Saya belum maksimal banget tentang keyakinan kelas ini, walaupun sudah saya bentuk keyakinan kelas di kelas. Perlu kita terus ingatkan, karena sesuatu kadang kalau main itu kebablasan, jadi perlu selalu kita. Baik, keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang sudah universal tadi, dibuat dalam pernyataan positif. Ini positif maksudnya gini, misalnya kita anak-anak dilarang lari di dalam kelas, jadi kita ganti kata-kata dilarang itu kita ganti. Misalnya setiap siswa berjalan di dalam kelas, diharapkan berjalan di dalam kelas. Jadi tidak menggunakan kata-kata negatif. Yang misalnya jangan, tidak boleh, itu diganti. Ya gitu. Jadi siswa diharapkan berjalan di dalam kelas. Yang awalnya misalnya siswa dilarang berlari di dalam kelas, diganti kata-kata menjadi positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat ya, kata-katanya bisa panjang-panjang sesuai dengan isi kelas sekolah, kemudian sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas sekolah dilibatkan dalam sebuah kegiatan kelas dan sekolah. Jadi kita perlu melibatkan siswa, Ibu. Jadi tidak satu orang dari kita dulu, tapi akan melibatkan siswa. Jadi supaya mereka juga merasa ada rasa tanggung jawab, rasa memiliki mereka terhadap sekolah kita, kemudian terhadap disiplin yang sudah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Jadi nanti saya juga jujur Bapak Ibu di kelas enamnya berat juga ya, anak-anaknya luar biasa. Jadi saya juga kadang
masuk kemarin saya juga bikin lagi kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi walaupun saya tidak secara langsung mengajar di kelas 6, jadi walaupun saya diperbantukan, tapi saya membuat juga keyakinan kelas. Jadi saat kita mulai karena kurang terkendali, kembali saya ingatkan lagi keyakinan kelas. Jadi apalagi keyakinan kelas, misalnya saling menghormati satu sama lain. Ketika guru berbicara, siswa menghargai. Ketika ada teman yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Jadi saya ulang-ulangi terus. Ada lagi kuasa kami terus lagi supaya kita juga mengurangi marah-marah, membentak itu mengurangi ya. Jadi saya juga jujur aja begitu kadang juga saya ada rasa marah gitu juga datang juga ya. Tapi pelan-pelan memang tidak bisa kita jadi instan semuanya jadi semua sebaiknya kita, tapi kita bisa terapkan pelan-pelan. Kemudian ini contoh kainan kelas 4 yang saya buat selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Jadi setiap anak itu berusaha yang terbaik, ya. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap kerja tugas, jadi ada rasa tanggung jawab yang serius setiap tugas. Kemudian senantiasa membantu satu sama lain. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, terserah kita kira-kira mau bikin apa di kelas nanti. Saya harapkan memang kita bersama-sama punya keyakinan masing-masing supaya tadi seperti yang dikatakan ya, kita menumbuhkan budaya positif yang bagus untuk sekolah kita. Kemudian ternyata ketika anak-anak itu yang khususnya kita tangani, yang kita lihat itu kadang tidak sesuai harapan kita ya. Dan ternyata ini berkaitan dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan 5 dasar manusia ya, ini berkaitan juga. Yang pertama, kebutuhan dasar kita itu bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis ya. Kemudian ada berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya, ini masuk yang bertahan hidup. Bahkan ada keinginan kebutuhan biologis untuk mempertahankan hidupnya itu masuk di fisiologis. Kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima, rasa disukai dan diterima, dipedulikan, dan berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok misalnya ini kekuatan. Jadi di sini ya, ini ada anak-anak ternyata ini kadang ini ya minta selalu disukai, selalu diterima, ya. Ini berarti rasa sayang dan rasa diterima. Kadang ini ya, ada anak itu sepertinya kurang sayang dari rumah gitu ya. Jadi kita perlu melihat latar belakang mereka. Jadi jangan-jangan perlu kasih sayang, perlu diterima ya. Kemudian penguasaan, yang ketiga itu penguasaan. Ada yang di situ termasuk adalah ada diri keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kadang siswa itu yang kebutuhan penguasaan ini dia mau tampil depan, mau ingin memimpin teman-temannya, dia lebih dominan. Ini ternyata dia ada rasa penguasaan, dan kebutuhannya tentang penguasaan gitu. Mau diakui, mau dianggap oleh teman-temannya, ini masuk ke sini penguasaan. Kemudian kebebasan, anak-anak yang termasuk dalam ini kebebasan mandiri, dia memiliki pilihan, dia ingin mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Anak yang kebutuhannya kebebasan ini, misalnya biasanya kadang-kadang gini ya, orang tua itu sebelum berangkat sekolah itu memberikan samu ya, untuk bisa disantap di sekolah ketika istirahat. Jangan-jangan tiap hari ada orang tuanya yang kasih samunya itu terus misalnya makanannya goreng telur terus dia kasih terus misalnya gitu ya, atau ayam terus. Nanti ada tiba-tiba mau mencoba isi yang lain gitu ya, itu masuk karena mereka nggak mau, mereka bosan kalau itu. Dan maka ini kebutuhannya kebebasan, mereka nggak mau diikat dalam satu saja karena dia kebutuhannya kebebasan, dia harus punya pilihan yang lain. Itu kebutuhan yang keempat. Kemudian kesenangan, yang masuk dalam kesenangan ini bermain, mall, usia, tertawa, bergurau, melucu, kemudian sampai kelihatan mengemaskan gitu ya. Walaupun kadang-kadang muka itu siswa itu ya, wajahnya itu
menjengkelkan menurut orang lain, tapi kadang itu sebenarnya belum memuaskan gitu ya, itu anak-anak gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang serangan gitu ya. Selanjutnya, nah ini posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Kemudian pemantau, manajer. Jujur Bapak Ibu, kembali tadi seperti yang saya katakan, di penghukum ini kadang-kadang saya juga pernah mengalami. Misalnya, saya sering melakukan ini. Awas ya, kalau nggak nurut ya, ini penghukum. Awas ya, sampai kita gini, awas ya. Bapak bilang apa? Nurut. Ini kita ke posisi penghukum ya. Ini kita posisi kontrol kita sebagai penghukum dulu ya. Nah, kemudian ya, kemudian membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah ini gurunya ini nggak kenceng-kenceng suaranya, nggak kenceng, tapi dia mendekat ke siswa, lalu seperti apa, lirih, ngomong lirih, berbisik gitu. Kadang juga diam atau hening gitu. Tapi orang lain jadi merasa bersalah, nggak nyaman gitu. Kan dia, jadi anak-anak ini merasa berdiri gitu ya, buat kata-kata berbisik. Oh iya. Ini membuat rasa bersalah. Iya, kan gitu ya. Enggak dia nggak kecil-kecil suaranya, tapi lirih ini membuat kita merasa bersalah. Ya, ini guru yang pada posisi. Kemudian ini posisi teman ini dia akrab dengan anak itu akrab ya. Dia mengkontrol anak-anak itu dengan hubungan yang baik dengan anak. Ini teman, ini bagus juga ya. Nih ada positif negatifnya juga ya. Nah, kemudian pemantau. Nah pemantau ini guru pemantau ini berada pada yang dibuat pada keyakinan tadi ya, keyakinan kelas tadi yang kita buat. Nah, ini posisi kontrolnya selalu mengontrol anak ini. Ini ketika anak niru, ingat nih kesepakatan ini seperti saya lakukan ini. Ini pemantau ini saya pemantau. Karena kemudian kita cari solusi kenapa anak melakukan sesuatu yang keliru. Kita bahkan untuk membuat si anak ini kita mendorong dia supaya dia mencari solusi sendiri, dia menjadi pribadi yang mandiri nantinya di sini. Harapannya kita tuh sampai di sini. Kalau saya jujur belum sampai sini, mungkin masih di sini saya. Pelan-pelan ya kita dari mengurangi dari penghukum ini, kemudian masalah di sekolah ini, mudah-mudahan nanti sampai ke sini kita belajar bersama-sama. Secara detailnya mungkin kita bisa diskusi di waktu itu. Kemudian, nah ini contohnya ya, kasus siswanya tidak memakai atribut lengkap saat mengejar bendera. Ini kalau penghukum, kamu salah. Kita langsung menjas ke siswa. Kamu salah, hormat pada bendera selama 10 menit. Penghukum. Atau tadi berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab soal. Gitu ya, ini penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kamu mengecewakan bapak ibu, berapa kali sudah kamu lakukan ini? Ini enggak bisa suaranya, tapi diri, tapi membuat anak ini merasa bersalah. Ini kamu yang membuat rasa bersalah. Kemudian teman, ini posisi teman. Ya dong, ikutin peraturan sekolah. Kamu gimana sih? Gitu ya. Kadang sambil ketawa-ketawa, sambil senyum-senyum, gitu ya. Ini posisi teman. Ayo dong, sekolah atau melanggar sesuatu kita lebih mengenalkan ke teman. Ini posisi kontrol seperti itu. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah ini konsekuensi yang kita bikin bersama anak-anak tadi. Setelah pelajaran silakan beli atribut di ukuran sekolah. Nah ini guru yang langsung membuat solusi, mengambil solusi ini guru. Ya. Kemudian pada manajer, begini, apa kamu tahu kesalahan? Jadi sekarang ini mungkin langsung jawab, tahu Pak. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi si anak ini mencari sendiri solusinya. Jadi kita tidak menawarkan solusi. Jadi si anak sendiri yang berusaha untuk mencari solusinya. Sekali lagi rekan-rekan, memang ini tidak mudah, tapi kita belajar sampai ke arah sini ya.
harapannya begitu. Kemudian kira-kira kalau kita merenungi kembali kita ini posisi kontrol ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah tadi. Betul. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat rasa bersalah. Yang kedua, posisi kontrolnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Wah, hebat ini sebenarnya. Ini tinggal penerapan. Posisi kontrolnya, ayolah lakukan untuk Bapak Ibu ya. Ini posisi sebagai teman. Nah, ini kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ya? Lagi-lagi kamu yang terakhir ya, lagi-lagi kamu yang salah, begini ya. Kamu tidak pernah melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira? Menghukum ya. Nah, ini segitiga kira-kira ini ya. Ini acuannya apa itu segitiga restitusi ini ya? Suatu proses berdiskusi guru dengan murid yang melakukan kesalahan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Memang dalam restitusi ini kita tidak bisa memaksakan. Kalau siswa belum siap, memang belum bisa kita paksakan restitusi. Nanti malah siswa bertanya, ini kalau saya nggak melakukannya, apa akibatnya untuk saya? Jadi begitu ya, malah nanti nggak bisa restitusi jadi gagal. Jadi di restitusi ini memang tidak bisa kita paksakan. Kita lihat situasi muridnya. Kemudian yang pertama dalam segitiga restitusi itu ini menstabilkan identitas yang pertama. Ketika kita berdialog dengan murid, ini bahasa ini biasanya keluar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak itu merasa bersalah, kita jangan langsung mengejustice kesalahannya. Jadi di sini kita stabilkan dulu. Setiap orang pasti berbuat kesalahan dan kesalahan wajar, itu manusiawi, gitu ya. Ini perlu kita lakukan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Mungkin kita bisa bilang, ibu dulu pernah melakukan hal itu, tapi bagaimana kita memperbaiki diri itu yang penting. Nah, ini perlu kita lakukan supaya tidak merasa bersalah lagi ya. Kemudian ini yang kedua, tahapnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Itu saat kita berdialog dengan siswa yang ayat keliru tadi, kita bisa tanyakan alasannya. Sekali lagi ya, kita nggak boleh mengejas siswa, kita harus berusaha supaya memenangkan hati mereka. Ini yang kita lakukan salah satunya. Bahasa yang perlu kita keluarkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Ya, ini bahasa-bahasa yang mungkin sering kita gunakan. Mungkin bahasa yang lain mungkin bisa yang lebih halus lagi boleh. Ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini mengapa kita perlu membuat keyakinan keras tadi? Terakhir ya, ketika anak tadi keliru, kita tidak mengejas kesalahannya, kita kembali ke konsekuensi, ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Kira-kira misalnya anak tadi sering terlambat masuk kelas misalnya, sering telat ya. Kita tanya kali-kali kenapa sering terlambat masuk kelas. Nah, nanti anak itu bercerita, nanti kita akan tanya di sini. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita yang telah melanggar? Mungkin si anak masih ingat. Oh ya, keyakinan kelas yang sudah saya langgar adalah disiplin, Pak. Nah, gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi ke anak, kira-kira apa yang sudah dilanggarnya. Jadi kita tidak mengejasnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kira-kira nanti kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti anak-anak itu berpikir, nanti saya ini kira-kira kalau sesuatu terlambat, kira-kira apa yang terjadi ya untuk masa depan saya? Kira-kira nanti kan kadang-kadang ini ya, di awal masuk pelajaran itu atau masuk awal belajar kita menanyakan cita-cita anak itu apa, dan gitu ya untuk database kita. Saya pilih juga database kemarin yang saya buat, ada yang jadi guru, perawat, polisi, tentara.
Kira-kira ini akan menjadi permohonan mereka. Ya saya kalau begini nanti bisa gagal nih cita-cita saya suatu saat. Jadi ini kami ingin menjadi orang seperti apa. Oke, walaupun masih jauh ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini dalam menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan dalam bagian dari proses belajar, ini kata-kata yang mungkin kita perlu yang kadang-kadang keluar ya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya, namun untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Nah ini di bagian menstabilkan identitas. Ya. Kemudian pada tahap yang kedua kita siswa mengalami kedua juga kita panggil ini berdasarkan prinsip bahasa dari pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini bahasa yang perlu kita keluarkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu. Selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi cari efisiensi. Nah, ini yang kadang keluar dari kita. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ya kan perlu kita buatkan kata-kata yang baik, tentunya positif supaya anak-anak mau untuk merubah diri atau termotivasi menjadi lebih baik. Ini contoh penerapan segitiga. Ini saya waktu itu dengan murid saya Aina. Oh, ini enggak di ini ya, nggak ada suaranya. Masuk. Habis itu lagi. Ini suaranya nggak pernah biar bisa dipakai. Iya. Ini ada bututnya apa? Oh, BT ya? BT apa ya? Baik, lutut ya. Kalau ini ada satu. Ya itu.
Habis apa? Sudah, apa ya? Lanjutkan aja deh. Selesai ya? Selesai. Jangan ada kata-kata thank you nya. Semoga nanti dikat. Ya, demikian Bapak Ibu rekan yang saya hormati. Memperhatikan saya, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, juga mungkin kurang dalam, kurang terlalu paham. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamanya. Saya kembalikan kepada pengacara. Baik, terima kasih kepada Bapak Hermuna. Acara selanjutnya yaitu kita sesi sharing dan tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu Guru, jika ada yang ingin bertanya mengenai budaya positif atau berbagi pengalaman nih, boleh di sharing-sharing kita semua di sini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Oke, bismillah. Ya Pak Hermuna ya. Untuk di sekolah kita ini yang baiknya mengadopsi budaya apa untuk meningkatkan adab adab seorang siswa atau siswa di sekolah kita agar bisa menghormati satu sama lain, menghormati rekan-rekannya, gitu aja. Sementara sama temannya dan kepada ibu bapak gurunya. Terima kasih. Oke, mungkin satu-satu dulu kali ya. Mungkin Bapak Hermuna boleh langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Rodi. Kita persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Rodi atas pertanyaannya. Tentang adabnya tadi Pak Rodi ya, bagaimana supaya mereka itu saling menghormati satu sama lain, adab positifnya. Yang pertama yang saya pikirkan, boleh nanti rekan-rekan juga saling share ya, karena mungkin saya juga terbatas. Nanti Bapak Ibu juga boleh share apa yang bisa kita lakukan bersama, karena yang kita lakukan ini adalah untuk sekolah kita juga, itu kelas sekolah ya. Mohon nanti pencerahan juga Tuhan Bu ini yang mungkin Bu Siti ya, boleh kita saling berbagi. Yang pertama yang saya pikir penting dalam untuk membangun adab yang baik untuk anak-anak, yang pertama kita harus membangun budaya positif kita mulai dari guru ya. Kita dari guru dulu, kita membiasakan murid untuk berbicara misalnya yang baik di kelas. Setelah itu yang saya pikir penting juga mereka taat di bidang agamanya. Biasanya mereka selain di sekolah ya, mereka biasanya di rumah tuh ngaji ya. Biasanya di tempat ngaji mereka juga diajarkan oleh guru ngajinya tentu hal-hal yang sifatnya agamis, yang punya nilai religius gitu ya. Itu pasti sudah diajarkan kepada mereka, itu yang perlu dikuatkan. Setelah itu mereka juga harus bergaul di lingkungan yang sehat juga. Jadi kalau bergaul di lingkungan yang kurang sehat mungkin juga akan sedikit banyak terpengaruh
Yang awalnya dulu mungkin anaknya itu di rumah itu patuh taat sama bapak ibu orang tuanya. Pas nanti suatu saat dia bergaul dengan orang yang lain yang mungkin bahasanya mungkin kurang baik juga, lalu pergaulannya kurang baik, lama-lama anak yang nggak baik ini akhirnya jadi hilang budaya positif, budaya baik dari tutur kata yang kurang baik itu mungkin tidak hilang. Nah itu yang mungkin saya pikir penting. Saya kemarin juga kebetulan di bawah dekat rumah saya itu, saya waktu itu beli kebutuhan gitu ya kemarin. Saya kaget Bu, mereka nggak kenal saya ya, nggak kenal bahwa saya juga seorang guru. Nah, kaget berapa anak itu berkumpul gitu ya, itu anak SMP kali kelas 1-2 gitu, mungkin juga ada yang SD masih mungkin ngomong sedikit-dikit itu hewan keluar dari mulut. Kaget saya sambil main HP ya ini ya, mungkin dia main game atau gitu kan, pokoknya keluar hewan-hewan dari mulut, paham lah gitu ya. Luar biasa anaknya. Ini saya membayangkan jika anak ya atau siswa kena pergaulan yang salah itu mau dan terbawa, pasti terbawa. Mungkin gitu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti jika rekan-rekan ada yang sampaikan mungkin tambahan, saya silakan. Pak Rudi, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi juga silakan. Terima kasih. Silakan. Ya silakan di situ. Susah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini Pak Nuna, saya mau menanyakan kasus di kelas saya ini. Ada salah satu siswa saya itu yang egois. Bagaimana cara mengatasi siswa yang seperti ini? Kadang-kadang dia itu bersalah, tapi dia itu tidak pernah merasa bersalah, padahal saksinya banyak. Terima kasih saja. Tentang budaya Pak, budaya positif apa kira-kira yang perlu dikembangkan siswa, dikembangkan ke sekolah untuk siswa kita. Terima kasih. Ya, langsung ya. Yang pertama tadi Bu Siti ya, dia egois ya, anaknya ya, anaknya egois. Nah ini juga nanti mohon pencerahan ya, Bu Pak. Ini egoisnya dalam apa? Boleh Bu disampaikan misalnya dalam apa? Misalkan dalam kelas Pak, dia tuh melempar temannya. Ada banyak saksi, Bu, si A melempar saya Bu. Mana dia Bu? Tidak mau mengakui kesalahannya Pak. Dia merasa benar terus. Ada salah satu dari saya. Merasa benar terus ya. Orang saksi. Itu mungkin ya saya pikir ya, ini prediksi saya ya, prediksi saya. Nanti Ibu yang boleh sampaikan ya teman-teman yang lain. Mungkin kalau saya pikir ya, itu mungkin minta perhatian kali Bu yang pertama ya, minta perhatian. Kalau minta perhatian itu saya pikir kalau kembali ke posisi mana tadi ya, kebutuhan dasar manusia tadi, itu bisa jadi karena kurang kasih sayang, bisa jadi. Ini perlu diteliti ya Bu ya, ini perlu diteliti aja sih. Kehidupannya di rumah itu gimana? Karena ya latar belakang sosialnya di rumah itu gimana? Karena saya juga sebagai sebagai orang tua, memang kalau orang tuanya sibuk ini kadang-kadang anak ini nggak tahu ya, habis kerja tiba-tiba capek tidur langsung istirahat gitu ya. Jadi anak ini bisa jadi kurang perhatian. Kalau misalnya habis sekolah orang tuanya belum datang, anaknya juga liburan kemana-mana, jadi kasih sayang orang tua bisa jadi kurang, atau bisa jadi juga terlalu kebingung di rumah juga, keliru juga terlalu banyak di rumah, kurang bergaul. Jadi saya pikir gini ya, kurang bergaul juga justru jadi teman ini jadi pelampiasan gitu. Jadi perlu bagaimana ini bersosialisasi, tapi tetap ada batasannya sih. Kembali ke egois tadi, memang perlu diteliti sih. Itu gimana sih kehidupan di rumahnya.
mungkin juga perlu dibicarakan ke orang tuanya, kira-kira pemenuhan apa ya yang perlu dibutuhkan untuk si anak ini. Mungkin dari teman-teman lain boleh nambahkan, walaupun saya di sini tugas saya sebagai narasumber ceritanya tidak menutup kemungkinan yang lebih pengalaman dulu semua. Silakan, ada kebutuhan ya lebih muncul. Ya, terima kasih. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Bu Siti, karena Bu Siti kemarin saya sempat masuk ya kelas 5 itu. Di sini saya melihat mereka ini satu hal yang mungkin harus kita sampaikan ke mereka, bahwa saya kemarin menjelaskan tentang psikologi perkembangan. Jadi saya menyampaikan bahwa umur sekian itu sampai sekian itu balita, umur sekian sampai sekian itu anak-anak. Kalian ini masuk di anak-anak sampai kelas 6 itu kan. Tetapi kalau ibunya, saya menjelaskan lagi dari umur SMP itu masih negatif, mereka pukul. Jadi saya bercerita ke mereka supaya mereka mengenal siapa diri mereka. Jadi saya menyampaikan itu, saya bilang yang bahayanya di SD kita ini untuk melihat ada yang baru kelas 5 SD itu sudah masuk fase negatif puber. Jadi mereka itu mencari, saya tahu ciri-cirinya. Fase negatif itu kalau cowok itu dia mulai rambut panjang, dia mulai sekolah, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Kalian akan bagaimana nanti ke depan? Itu. Yang kedua, saya ingin karakter cara mendidik siswa itu bagaimana kok ini disampaikan ke orang tua. Karena begini, kalau kita guru menyampaikan ke anak-anaknya, kadang di rumah saya ada loh anak saya taat loh, takut loh, tunduk loh, tetapi akhirnya yang salahnya dibela, dilindungi. Nah, selalu anak-anaknya selalu menjadi pembelaan. Jadi dia kalau tadi dia bilang, oh buat saya itu dia pembelaan supaya dia terlindungi. Mungkin salah sebenarnya. Jadi mungkin kita perlu juga hal seperti ini tadi, bagaimana cara menghadap anak itu. Ini saya sedikit sharing ya. Kalau kita tidak kerjasama dengan orang tua itu bahaya. Saya dulu SD kami kelas 6. Jadi kami biasa jam 12 itu sudah pulang. Nah, suatu hari di kampung kami itu ada namanya pasar. Di pasar itu ada orang yang juga dilemo di dalam buah main judi, pasang rokok apa itu kan. Nah, ada teman kami ini satu kelas 2 orang pergi situ sudah dilarang. Tiba-tiba guru kami itu melihat. Besoknya kami dihukum. Kami diberi sanksi supaya tidak usah pulang jam 12. Jadi belum boleh pulang, sudah jam 1 belum boleh pulang kalau tidak buat surat pernyataan. Kelas 6 kami tidak tahu bagaimana buat surat pernyataan. Jadi penulis saja ingin membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kesalahan. Tapi kalau orang itu kelas diberi sanksi itu. Nah pulang sampai rumah, ayah saya ini kenapa disiplin? Kenapa? Kalian bisa terlambat ini ada kesalahan itu bisa bilang maaf ya Pak, kami tadi diserang sama guru kami tidak boleh pulang, kami surat pernyataan karena ada teman yang main judi ketahuan oleh guru kami, jadi kami beriksa. Apa yang disampaikan ayah saya berarti semua kalian itu bersalah satu gelas. Mulai dari situ karena orang tua tidak pernah melindungi kita, saya tidak berani berbohong. Apapun masalah di sekolah, saya selesaikan dengan sendiri. Saya tidak berani lari ke orang tua, karena tidak ada perlindungan. Nah, ketika kita bersalah tidak ada perlindungan, itu membawa kita terus berbuat baik. Jujur, itu yang bisa saya sampaikan, karena kita tidak tahu sekarang ini kadang kita mendidik seperti ini di rumah berbeda. Anak-anak itu kalau kita disiplin seperti ini, saya nggak apa-apa, saya kalau tadi di rumah itu main HP begini itu nggak apa-apa, aku bebas saja kok. Nah, kita melarang apa yang tidak benar, tapi orang tua disambil dulu. Kita nggak tahu juga di rumah bagaimana, kan?
itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau bisa itu orang tua perlu tahu atau namanya apa ya Pak, supaya anak-anak itu tidak terhadap ya. Nah, kerjasamanya bagus juga apabila Bandung itu membawa positif itu ya. Terima kasih Bu Kani, udah panjang lebar ya berbagi sharingnya. Bu Siti, mudah-mudahan ya bisa diterima dan dapat solusinya nanti ya, boleh kita diskusikan kembali. Nah, yang kedua tadi Pak Rodi ya, langsung ya. Pak Rodi yang kedua pertanyaannya tadi budaya positif apa yang perlu kita kembangkan di sini ya? Yang pertama sih menurut saya Bu ya, yang pertama kepedulian. Misalnya contohnya tentang kebersihan lah, sampah. Jadi memang mungkin tidak nggak semuanya sih yang nggak peduli, segelintir aja. Ya, misalnya contohnya setiap hari kita pasti menemukan adanya sampah di sekitar lingkungan kita, masihlah di tempat tanaman itu ya, masih ada sampah gitu ya. Jadi kepeduliannya itu yang perlu kita tingkatkan. Nah, kemudian selanjutnya bersikap kali ya, attitude ya, bersikap dengan sesama teman, saling menghormati. Dengan guru juga, apalagi misalnya sama teman itu bisa jadi saling olok-olokan, lalu sampai juga keluar kata-kata yang bagus. Jadi walaupun itu bercanda sepertinya ya, sesuatu yang simpel gitu ya, bercanda, tetapi sebenarnya dampaknya sebenarnya nggak baik, karena nanti bisa jadi kebiasaan di situasi formal tiba-tiba lupa gitu loh. Jadi di situasi formal kalau nanti kebawa kan jadi masalah. Itu sih yang pertama tadi, kembali ya, masalah kepedulian, termasuk di sini sangkut pautnya kemana-mana, termasuk dengan kebersihan atau sampah atau kebersihan. Kemudian tentang sikap ya, kepedulian, sikap pada sama teman, saling menghormati, kemudian menghargai, kemudian juga hormat pada guru. Memang bukan kita nggak boleh hormat juga sih, tapi penting menghormati juga. Kita juga menghormati, memperlakukan siswa sebagaimana mereka layak kita perlakukan. Tapi kadang siswa ini lari di depan kita itu nggak tahu untuk guru apa enggak, tabrak aja lari gitu. Lagi ngobrol ini berdua depan hadapan guru, tiba-tiba keluar dong buat lari gitu ya. Nah, ini sikap-sikap seperti ini memang perlu kita usahakan untuk anak ini punya kesadaran, khususnya untuk lebih berbagi yang lebih baik. Itu sih menurut saya. Jika ada tambahan dari Bapak Ibu kan kalau sekolah nanti bisa tambahkan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk menyikapi yang kesemuanya dari Pak Rodi tadi, bilangnya budaya positif apa yang perlu ditumbuhkan oleh guru atau di sekolah kita ini. Nah, itu sebenarnya tidak jauh-jauh. Seperti moto yang saya buat kemarin, cemerlang. Yang kemarin C itu apa? Cerdas. Kemudian kan ramah. Kemudian M mandiri. Kemudian cemer empati. Kemudian satunya lagi empati, cemerlang L, luhur budi pekerti, luhur. Kemudian A, cemerlang A, ya kan, asli lingkungan. Kemudian yang cemerlang M, ya, cemerlang N nya kan, N, nyaman. Baru terakhir G, gigih. Ini sebenarnya satu persatu itu anak itu digambarkan
moto ini C dalam kelas itu apa? Jadi ingat, kita tanamkan yang dari C inilah kita tanamkan dulu. Cerdas ya. Mau jadi cerdas bagaimana? Nah, terus begini. Nah, Bapak Ibu sepakati bersama. Pada saat mereka mau jadi cerdas, bagaimana? Sepakat di dalam kelas 1 memperhatikan guru. Nah, saya kayak gitu dia jadi cemerlang kan belajar. Jadi kesepakatan diambil dari sana. Boleh di antara kelas-kelas kita itu menganukan kesepakatan untuk komitmen bersamanya itu boleh berbeda-beda antara kelas ini A, B, C, kelas 1A, 1B, 1C itu boleh berbeda. Tapi poinnya untuk ke sana kan enak. Karena moto kita ini sangat terkait dengan visi dan misi kita. Jadi tidak di situ, sebenarnya itu saja gambar kita ke sana. Nah, seperti halnya yang terjadi kepada anak yang egois tadi, tidak mengakui bahwa dia yang salah, dia mengakui halnya dia selalu benar. Jadi sebenarnya anak ini tidak mudah meminta maaf. Anak ini tidak mudah meminta maaf. Itu. Jadi anak ini ditanamkan juga selalu berkata mohon maaf. Begitu. Kata maaf itu memang kayak mohon maafnya saya ini kebiasaan kan nggak tahu juga. Saya maaf ya bilang saya ini. Karena apa? Mulanya juga saya sudah mengatakan maaf itu. Tapi karena sering mendengar wejangan kata maaf itu memang artinya kita mau berkata pun dengan terima kasih. Setelah saya mengikuti seminar tentang budaya positif yang ada di sekolah kita hari ini, saya banyak mendapat masukan dari teman-teman, kemudian dari narasumber juga, bahwasanya kita sebagai seorang guru pertama-tama kita harus menunjukkan sikap yang baik dulu sebelum kita memberikan contoh kepada siswa kita. Kemudian saya juga banyak mendapat masukan dari teman-teman yang mengikuti acara ini, bahwasanya kita sebagai seorang guru jangan langsung memberikan hukuman kepada siswa, terlebih-lebih kepada siswa yang setiap harinya bermasalah di dalam kelas. Kita harus memotivasi siswa dulu supaya dia bisa berbuat lebih baik lagi. Kemudian saya juga dalam mengikuti acara ini banyak hal-hal yang saya dapat di sini, terutama apabila kita melakukan hal yang baik, insya Allah siswa kita pun akan mengikuti hal-hal yang kita ajarkan baik tadi. Terima kasih.